Hello? Hello? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua Podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, Podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, Podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin Podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus Podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. By the way tadi kan lu sempet ngobrol apa ya, terkait dengan lu kan ada plan mau merit. Ini kan tadi kita masih ngomongin pernikahan. Mau merit. Yeah. Gue tuh di umur gue nih hampir kepala 3 itu obrolan di temen-temen gue yang satu circle yang belum nikah. Itu pasti itu aja, kayak tentang adatnya, terus tentang duitnya. Sementara lu nih kan mau merit, pasti persiapan tuh jelimet banget gitu, apalagi calon suami lu bukan orang Indonesia. Iya kan? Iya. Gue nggak punya bayangan, atau mungkin gue punya temen yang emang nikahnya sama foreigner gitu. Tapi gue nggak deket, makanya karena kebetulan nih ada lu, terus lu sekarang posisinya lagi mempersiapkan gitu. Iya. Sebelum kita ngebahas pernikahan, mungkin gue pengen tahu dulu sih, kenapa pada akhirnya lu memilih si orang ini untuk nantinya bakal jadi suami lu. Iya. Itu kan ada prosesnya dong. Iya. Ya kan. Lu mau mulai dari mana? Sok. Oke. Lu tau gak sih, gue kenalan sama dia tuh lewat Instagram pas lagi pandemi. Iya, baru-baru lah ya, berarti 2020-an ya. 2000, iya. Ini 2022 ya? Iya, berarti Iya, 2020 awal. Gue lupa Ya sih. round lah. Iya. Round 2022. 2021 awal, 2021 awal. Pokoknya 2021 awal. Ya. Nah, dia itu dia tuh orangnya agak pemalu. Very shy person. Jadi dia add gue di Instagram, terus gue halo-halo juga. Waktu itu gue lagi deket sama satu orang lah gitu. Lalu pindahlah ke WhatsApp ngobrol gitu. Lama-lama gue tuh ngerasa gue kan lagi nyoba sama si satu orang ini. Kayaknya nggak fair nih kalau gue masih ngobrol sama yang lain gitu kan. Oh, lu tipenya gitu ya, bukan multitasker ya? Pada awalnya iya. Tapi ketika gue lihat ini fokusnya udah lebih beda dari cuma kenalan doang. Emang bener-bener mau tahu nih orangnya gimana. Gue nggak suka membagi inian gue. Tapi ada waktunya. Kapan gue pagi jalan sama siapa, sore jadwalnya sama siapa, ya kenalan sama semua banyak gitu kan. Ada waktunya. Terus ya udah nih, akhirnya dia bilang lah kalau dia suka sama gue, si cowok gue yang sekarang ini. Terus gue bilang, gue tuh lagi deket sama orang. Jadi gue nggak bisa kayak have this conversation sama lu. Gue ngerasa itu disrespect ke dia dan ngebuang waktu lu doang gitu. Jadi kayak gue nggak bisa lah gitu. Itu sekitar Maret kalau nggak salah. Terus abis itu udah nih gue on and off nih gue ngobrol sama dia kan. Sampai susah gue ngomong. Terus udah nih terus akhirnya nggak lama dari gue ngobrol sama dia tentang itu, ini cowok yang gue deket tuh makin gak jelas. Gue nggak prefer cowok yang terlalu banyak go out to party sejujurnya. Menurut gue it's okay for you to have fun, tapi lu lihat-lihat sendiri juga lah gitu. Jangan terlalu yang kayak all out tuh, ngabisin uang dan lain-lain. Itu gue nggak mau. Apalagi kalau gue tuh emang date to marry. Gue bakal coba sebisa gue dan sekuat gue untuk ngejalanin sampai bener-bener gue nggak bisa.
yang penting gue tahu I really tried dan this is really not my person gitu. Terus udah dong gue pas banget nggak lama kemudian nyokapnya meninggal, nyokapnya si cowok gue. Nyokap cowok lu yang sekarang? Iya. Oh, oke. Meninggal. Terus akhirnya dari situ gue sering lah ngobrol sama dia, cuma kayak how you feel kayak gitu-gitu. Terus nggak lama nyokapnya meninggal, beda 1,5 bulan lah mungkin. Pokoknya April nyokapnya meninggal, Mei akhir tuh dia corona. Kok maksudnya positif? Iya, okay. Dia positif corona dan waktu itu kan lagi si Delta tuh ya. Itu yang lagi parah-parahnya banget tuh. Iya. Terus ya udah akhirnya gue sering lah ngobrol sama dia, terus gue tanyain, how you feel? Apa lu udah mendingan belum? Apa? Terus akhirnya udah tuh ngobrol terus, ngobrol sampai akhirnya sering kabar-kabaran. Nanti gue balik dari kantor ditemenin kayak telepon apa segala macam. Gue tuh awalnya nggak ngerti mesti ngomong sama nih orang kayak gimana, karena dia cukup shy dan kayak gue nggak tahu mesti ngobrolin apa. Cuma dia banyak kayak gue ingat waktu kita udah mulai lebih deket gitu, kayak pertengahan tahun lalu lah. Gue tuh bilang sama dia, gue lagi cari satu buku gitu. Gue lagi cari satu buku. Terus dia kayak, oh ya buku apa? Buku ini. Terus lo kenapa beberapa hari udah muter terus? Emang bukunya sudah cari? Gue bilang bukunya ada, tapi gue cari yang bahasa Inggris. Itu buku lo tau The Secret? Yeah. Nah, kopinya kan di Indonesia lebih banyak yang bahasa Indonesia kan, betul. Yang bahasa Inggris susah. Gue bilang gue cari yang bahasa Inggris. Dia kayak oh iya gitu. Terus 2 hari setelah itu dia kirim gue resi. Dia kirim gue resi. Dia beliin buku dari sana, dikirim ke rumah gue. Wow. Dan itu di hari yang sama buku itu nyampe. Wah? Kayak cuma beda 2-3 hari itu buku udah nyampe. Tiba-tiba pokoknya ada buku ini. Terus gue bingung kayak, kok ini apa ya? Terus nyokap gue yang ngomel, lu ya beli mulu barang, belanja mulu gitu kan. Tapi gue kayak gue gak ngerasa beli, ini apa gitu. Terus akhirnya gue buka buku, terus gue kayak anjir gitu, gila nih orang effort banget gitu kan. Terus udah nih gue sempet tuh liburan ke Bali bareng teman-teman gitu kan. Lo tau lah ya kan, orangnya lo lihat pasti. Gue kesana itu di situ gue masih sempet kayak party, terus kayak kenalan sama cowok dan lain-lain tuh masih sempet tuh. Tapi gut gue tuh bilang kayak, kok gue ngerasa as if gue nggak jujur sama si cowok gue sekarang ini ya gitu, kayak gak tau, just feel wrong aja. Jadi itu sampai jam 3 pagi, sampai jam 3:30 itu masih di luar apa segala macam. Cowok ini ngomong kayak, lo ikut aja ke villa gue gitu-gitu. Tapi gue tuh orang berprinsip gue nggak mau dibungkus. Gue tidak akan pernah mau dibungkus. Dan it's just not my thing gitu loh. Iya. Jadi gue party tapi gue selalu pulang. Udah nih jam 4 sekian gue nyampe balik ke villa. Gue sempat berenang makan Indomie. Buset. Jam 5 itu dia baru balik kerja. Ada proyek yang emang dikerjainnya subuh. Gue telepon ngobrol, gue ketiduran. Terus udah nih itu Oktober, di situ dimana gue ngerasa kayaknya gue emang berani suka sama nih orang deh gitu. Kayaknya gue suka karena gue bisa menyampaikan hal kayak gini karena gue tahu gue kayaknya I want something with this person gitu. November mulailah ada kejelasan tentang itu kita nggak pernah ngomongin tentang temu, sama sekali nggak pernah. Akhirnya adalah kejelasan bahwa Indonesia mau buka border. Oke. Tapi kita nggak tahu, ternyata prosesnya ribet banget. Betul. Dan itu waktu itu karantinanya 3 hari. Betul, lama banget. Nah, 3 hari tuh, 3 hari masih lebih mending Pak daripada 14, 10 hari, 7 iya hari. Sih. Lu tahu kebahagiaannya gue hanya bertahan 4 hari. 4 hari gue lagi di kantor, dia kirim tiket. Wah, gue seneng banget tuh kan di kantor. Gitu kan. 4 hari tiba-tiba gue lihat dari 3 hari karantina naik ke 7 hari. Itu beda 4 hari doang dari dia beli tiket. Wah. Abis 2 hari apa 3 hari lagi naik jadi 10 hari. Wah. Akhir tahun lalu, inget gak lo? Iya. Udah nih kan, wah anjir, wah kita galau banget, ya udah nggak apa-apa. Dan dia tuh orangnya positif banget. Bener-bener orangnya positif banget, yang kayak ya udah nggak apa-apa, if it's meant to be ya it will be, tenang aja, mau berapapun namanya ya udah kita lihat aja gimana gitu. Udah nih, akhirnya gue baru ketemu itu dari November udah adem ayem, ya udahlah mau diapain, nggak bisa. Di Februari mulai nih, wah Malaysia mau buka border gitu kan. Akhirnya dari
dari Februari, Maret, April kesana lah gue. Pas gue kesana ketemu dia nih pertama kali setelah setahun cuma ngeliat di HP, itu tuh rasanya aneh banget yang kayak. Kok aneh? Maksudnya kayak Aneh nggak tahu mengungkapkannya gitu. Anehnya tuh apa ya? Gue nggak takut, tapi Excited. gue excited juga, tapi gue sebenarnya gue ada nervous juga gitu. Dan gue inget banget, gue ngomong sama diri gue sendiri kayak kayaknya ini terakhir deh gue bakal ngecoba kayak ginian gitu. Ini terakhir karena gue yang fly ke sana. Itu gue inget banget di pesawat itu tuh gue udah mikir dari semenjak take off tuh gue udah mikir gue bakal suka nggak ya sama orangnya in person, dia kayak gimana ya in person yang kayak gitu-gitu, karena lo nggak bisa compare lo berbulan-bulan ngomong di HP lewat video call atau apa sama in person. Tapi ya udah tuh we spend time dan ternyata dia datang, dia udah bawain gue makanan. Jadi dia tuh sering cerita tentang this one restoran di Malaysia namanya Mary Brown. Itu restoran lokal. Iya, restoran. Jadi kayak KFC, McD gitu tapi lokal. Namanya Mary Brown. Iya. Ada namanya Twin Burger. Ternyata gue masuk mobil, dia jemput kan, masuk mobil terus dia bawain gitu kayak ini buat lo. Udah siap nih. Wah. Lo mau makan sekarang apa nanti gue anterin dulu gitu. Gue kayak ntar aja deh gitu kan. Terus udah nih, itu hari pertama, kedua, dan itu we had really, gue nggak pernah senyaman itu sama orang. Bener-bener nyaman banget, dia nggak pernah ngomong apapun yang gak enak ke gue. Tapi gue juga tahu ini ketemu pertama, ya nggak mungkin lah kalau misalnya ini kan. Ya udah santai-santai kita jalan-jalan kesini kesana. Dan menurut gue orangnya this is really my person, dari makan, dari ini, dari itu, dan keluarganya tuh baik banget lah gitu. Dan dia bener-bener ngerti where do I come from, kayak how do I feel about families, apa gimana relationship gue sama orang tua gue, sama adik-adik gue. Dan di situ tuh nyokap gue, adik gue kan di Aussie ya. Pagi-pagi dia yang udah telepon gue, dia udah cakar-cengir, gila gue seneng, gue happy banget buat lo, gimana ketemu pertama, lo suka nggak, orangnya gimana, baik nggak gitu. Dia tuh orang tergentle yang pernah gue ketemu. Ini orang tuh bener-bener sampai detik ini itu gue masih akan bilang dia adalah orang tergentle. Wow. Dan akhirnya ya udah terus kita kenalan terus. Akhirnya dia juga datang ke Jakarta, ketemu nyokap gue, adik-adik gue, dan dia sempetin jadwalnya barengan sama adik gue balik dari Aussie. Oh, biar ketemu juga ya. Iya. Dan baru kali ini banget adik gue tuh nggak punya komplainan apapun terhadap ini orang. Oh, biasanya komplain. Wah, biasanya ada aja cuy. Banyak banget ini sampai adik gue tuh bisa punya relationship sendiri sama dia gitu. Nggak yang cewek, nggak yang cowok, bisa ngobrol di luar selain nggak ada gue gitu, bisa gitu, mereka kayak chat apa segala macam. Ini kayak gue ngerasa this is really my person gitu. Dan gue lihat keluarganya tuh baik banget. Kayak lu tahu nggak sih orang yang mungkin ini adalah kalau dijadiin film nih udah pasti romcom. Udah pasti romcom. Beberapa hari yang lalu dia lagi ngobrol lah kayak ya udah ntar before you move here gue mau bikinin lu wardrobe gue bakal gue extend nanti tuh buat tempat lu kira-kira baju lu berapa banyak apa segala macam gitu. Terus gue bilang gue nggak suka, gue tuh nggak suka make up di wardrobe lu karena panas banget, gue tiap kali bedakan di situ bedak gue luntur yang kayak gitu-gitu. Terus dia kayak iya gitu ya, iya juga sih ya soalnya gini iya. Udah nggak selang 1-2 hari udah dia kirim foto gue dipasangin kipas. Waduh. Terus akhirnya gue kayak gemes banget gitu kan kayak jadi gue benar-benar percaya this is really my person gitu. The fact that gue bisa komunikasi secara terbuka sama dia, gue bisa ngobrol apapun, gue bisa ngomongin sejelek apapun I was feeling even about dia misalnya. Kok gue ngerasa gini ya, kok gue ngerasa gue harus ngikutin lu banget sih, gini. Dia bisa nerima dan dia tuh calm banget gitu. Dia umur berapa emang? 29, seumur lo kalau nggak salah. Ya nggak sih? Iya benar, berarti ya udah mature lah. Iya itu. Nah. Mungkin for the fact dia adalah anak keempat dari 3 bersaudara. Udah married semua kakaknya. Iya udah punya anak, jadi gue rasa he also grew up to see that gitu. Dan lo tau gak sih, gue tuh sebenarnya gak mau nikah sama orang India. Kenapa anjir? Takut gue. Kok takut? Sumpah gue tuh takut. Bingung kenapa takut coba?
Apa yang lo takutin? Mungkin ya, gue lihat nyokap bokap gue dengan bokap gue dan cara dia berpikir, nyokap gue beda apa segala macam, itu bikin gue punya suatu persepsi bahwa Indian man tuh kayak gini. Lo tau nggak, sebelum ini gue tuh hampir tunangan. Wah. Sebelum ini sama orang. Iya dong. Iyalah, masa bangku gitu kan ya, Rayhan kan nggak mungkin. Iya, gue tuh hampir tunangan. Lo tau nggak, gue diputusin. Karena menurut dia, gue tuh anak orang gak punya. Hah? Sumpah. Ini orang siapa? Orang India? Orang luar? Sama, orang India juga. Dia juga. Dia orang India, terus kakaknya tuh suka yang kayak ngomong ke gue gitu, yang kayak, lo mah cuma untuk duit gue doang, mak bapak gue gini. Padahal gue kayak, kalau emang gue matre, ngapain gue nyari orang kayak adek lu, keluarganya kayak lu mulutnya judes gitu kan ya. Terus kayak tinggalnya di Medan pula, cuy. Oh, Medan, India Medan. Nih kalau ada yang denger gue sih ya bodo amat tuh. Nah, berarti emang maksudnya lu nggak expect juga bakal dapet yang mungkin orang India yang ya walaupun dia orang Malaysia, tapi India gitu ya. Tapi mantan lu emang India semua. Lu punya berapa mantan? Kalau yang gue benar-benar kayak pacaran dan kayak bener-bener gue coba. Wah. Tapi lu pernah dong kayak pacaran misalnya di SMP, di SMA. Oh, ya maksudnya itu kan yang kayak cuma ala-ala yang cinta monyet gitu. Itu kan ya itu sih banyak banget. Cuma kalau yang benar-benar gue serius tuh kayak ada satu, dua. India, oke. India, kayak kalau nggak 2-3 lah paling. Tapi masih ada satu lagi, India juga tapi. Iya. Wow. Tapi gue pernah deket sama yang nggak India. Ya itu yang kemarin akhirnya kayaknya nggak cocok gitu ya, yang sebelum ketemu cowok yang sekarang ya. Itu India juga. Itu India juga. That's the thing. Kayaknya emang kecocokan dalam mungkin gini ya. Gua kan tinggal di tempat yang nggak banyak orang India. Kayak orang India rata-rata di Jakarta mana, gue di selatan. Timur ini selatan. Gue di selatan. Nggak kayak gue tuh nggak pernah. Gue kalau nggak tinggal di Pamulang, itu gue tinggal di Bintaro dari gue kecil. Udah di situ aja. Udah antara situ-situ aja. Nggak pernah jauh dari itu. Gue nggak pernah tinggal di Kemayoran, apalagi Sunter. Gue nggak pernah tinggal di daerah Pasar Baru ya. Sambil jual kain, nggak pernah gue. Jadi ya itu, jadi mungkin gue nggak suka dengan society-nya, kayak gue nggak terlalu comfortable dengan society-nya, tapi mungkin ada sesuatu yang gue enjoy ketika gue bisa relate ngomongin lagu, ngomongin film, itu asik gitu. Nah cuma mindset ini yang suka jadi problem buat gue. Berarti lu belum pernah sama sekali misalkan ketemu person yang bukan orang India gitu ya, tapi kayaknya dari the whole personality terus kayaknya nih gue banget nih, cocok banget gitu, padahal dia bukan orang India atau mungkin orang lokal Indo yang ya mungkin nggak tahu ya. Lu pernah punya pengalaman gitu deket sama yang maksudnya yang bukan India tapi lu ngerasa anjir nih gue into banget nih, gue kayaknya cocok banget sama si cowok ini? Nggak pernah sampai stage itu sih. Baru ya kulit luarnya doang ya, yang kenalan kayak oke, jalan makan apa ini tuh, tapi benar-benar ini cuma kayak udah nggak cocok aja gitu. Dan itu mungkin gue orangnya kalau udah nggak srek, kayaknya ini gue nggak tahu nih mesti gimana saat conversation sama ini orang apa segala macam, gue udah yang kayaknya nggak bisa deh. Nah makanya kayak ini gue sama cowok gue yang sekarang, karena gue tahu dia ini benar-benar memperjuangkan gue banget. Harus segera sih kalau gitu. Iya kan, parah kan? Enggak, karena ya itu berawal dari gue tuh berpikir kayak gue nggak tahu cara komunikasi sama dia tuh kayak apa, gue nggak ngerti. Dia cukup pendiam, nggak terlalu banyak ngomong pada awalnya. Sekarang sih lumayan lah. Cuma gue tuh nggak tahu. Dan gue ingat sebenarnya kita banyak ngobrol. Itu berawal dari effort dia yang bikin gue kayak gila nih orang. Dia tuh tahu gue suka Marvel. Dia bikin list sequence Marvel ceritanya. Misalnya abis Iron Man 1 harusnya Spider-Man dulu, abis itu apa. Itu dia nonton secara berurutan semuanya. Wow. Supaya bisa ngobrol sama gue. Oh tadinya dia enggak. Baper gak lo? Gila sih. Baper gak lo? Waduh.
Dan akhirnya ngobrolin tuh, iya Thor tapi kenapa gini ya, kenapa gitu ya. Sampai kemarin nih terakhir Thor keluar, itu masih ngomongin sekarang Thor filmnya udah nggak ke hero-heroan banget lagi ya, lebih ke komedi ya gitu. Iya benar. Malah sekarang Loki yang lebih ke hero-heroannya lebih banyak lah gitu daripada si Thor. Ya, itu tuh. Wah. Gemes gak lo? Capek banget itu padahal tapi rela ya kayak gitu ya. Iya dia udah nih, dan itu juga dicicil sama dia tau gak? Yang kayak ntar sambil makan nih, dia kerjanya kan dia kan ngurusin pabrik kan. Jadi dia di pabrik nih makan sambil nonton 20 menit. Ntar sambil ngapain lagi nih, ngantar barang, orangnya lagi turunin barang, anak-anak buahnya dia nonton. Waduh. Nah itu gemes banget sih, parah. Berarti kalau misalkan lu tadi bilang kan gak terlalu suka sama society lo, tapi kan at least lu pasti ada dong orang-orang yang emang kayaknya deket sama lu gitu, terus lu tahu tentang culture lu. Terus gue rasa kalau lu gak suka party, kayaknya gue sering lihat orang-orang yang suka party, maksudnya yang orang-orang kayak lu gitu suka party, suka kehidupan malam, terus ya dunia-dunia yang kayak gitu-gitulah. Emang lu berarti orangnya nggak ke situ ya karena emang lu nggak suka dunianya, atau emang karakter lu aja yang dari kecil mungkin lu terpengaruh kayak gue lebih suka yang kayak gini deh, yang nggak terlalu kayak gitu. Ini gue pribadi apa sih orangnya nih? Boleh dari atau pasangan gue? Boleh dari pasangan lu gitu. Lu kan berdua pasti udah saling tahu kan? Iya. Kalau gue nggak bilang gue nggak suka party ya, gue nggak bilang itu. Tapi menurut gue itu ada batasannya. Ketika lu pergi seminggu sekali tiap weekend, itu menurut gue udah nggak sehat. Seminggu sekali itu menurut gue udah gak sehat. Rutin maksudnya? Iya ya. Kayak terus-terusan seminggu sekali, itu menurut gue gak sehat. Gue tuh pernah mungkin ini datang dari ketika gue baru mulai gede nih, ibaratnya 18-19 tahun. Gue tuh pernah pacaran nih sama orang LDR juga, orang Malaysia nih. 2 tahun gue pacaran. Dia itu awal gue pacaran, oh iya dia kuliah di sini, terus kuliahnya ini, keluarganya gini gitu ya udah oke gitu. Sampai berapa bulan kemudian gue baru tahu bahwa gue nih ngerasa nih orang banyak bohong nih sama gue. Insting gue tuh cukup kuat gitu, guts gue cukup kuat. Dan gue ngerasa nih orang nih bohong sama gue, kayak masalah klasesnya apa, ternyata bener dia tuh sebenarnya dari pacaran sama gue, awal banget kenal tuh dia udah di DO. Dia bohong ke orang tuanya, tetap tinggal di kosannya, tiap minggu pulang ke rumahnya. How's school? Oh it was good. Udah. Padahal udah gak sama sekali. Udah gak sama sekali. Dan itu 2 tahun tuh gue pacaran sama dia. 7-8 bulan awal itu gue ketahuan, dan akhirnya gue bilang sama dia, oke, ini gue bakal serahin ke lu, gimana lu mau ngomong sama orang tua lu. Gue gak akan ikut campur, tapi you have to come out with a plan. Nah dia adalah salah satu, bokap gue tuh bukan peminum, jadi bukan dari situlah ibaratnya permasalahan gue kenapa gue gak suka gitu. Dia nih tiap minggu bisa balik ke tempatnya dia, nongkrong sama temen-temennya, walaupun di rumah minum alkohol apa segala macam. Dan gue gak suka dia begitu udah minum tuh kasar banget kalau ngomong. Maksudnya kalau efek alkoholnya? Dia sih kayak selama gue sama dia pun dia gak pernah pukul apa gitu, gak pernah. Cuma tuh dia ngomongnya kasar yang minta ampun. Dan gue anaknya agak sensi sih. Gue gampang nangis, lu percaya gak gue gampang nangis? Masa sih lu gampang nangis? Gue gampang nangis, men. Apa hal yang paling sederhana yang mungkin dianggap orang ini nggak, harusnya lu nggak nangis karena ini, tapi lu nangis? Apa ya? Lu tahu nggak sih dengan ya kita sama-sama tahu lah dengan si kantor lama kita ini gitu ya. Yeah. Gue sempet frustasi banget dengan keadaannya. Itu gue banyak nangis. Itu gue yang nangis. Itu di akhir-akhir itu ya? Iya. Atau emang dari awal lu udah ngerasa enggak lah ya? I mean pas awal tuh sebenarnya we all see it coming sih. Benar dong. Kita ngelihat oh kayaknya ini bakal terjadi gitu. Betul. Tapi gue di situ sempat kayak oke, ya udahlah, ya udah mau digimana lagi gitu. Tapi gue sempat putus asa banget karena gue ngerasa gue tuh selalu diberikan situasi yang sulit. Gue selalu ditaruh di situasi yang susah. Gue selalu dikasih masalah terus kayak. Dan ini tuh udah dari gue kecil, ibaratnya dari gue mungkin umur belasan tahun. Itu udah kayak gitu. Jadi gue at some point pernah menerima bahwa
ya udah emang takdir gue atau apa yang ditulis untuk gue, mau itu Tuhan atau universe, happiness tuh bukan buat gue. Gue udah meyakini itu men. Kayak gue tuh udah yang kayak udahlah, gue nggak usah nyari lagi lah. Emang bukan buat gue. Jadi sempat berapa lama ketika sesuatu terjadi tuh gue kayak ya biasa, emang begini. Emang kayak gue udah ke-curse aja kayaknya gitu. Sampai gue tuh kayak, oh ini mungkin karma mama bapak gue dulu kali apa ya. Kan gue waktu itu dari anak kecil banget kan. Mana mungkin karma gue apa emang? Kira-kira apa karma gue sebagai anak kecil lah gitu. Apa ini, apa gitu kan. Itu tuh parah banget. Jadi gue emang anaknya tuh gampang banget nangis. Bahkan dulu kan gue pernah kayak depressed gitu kan. Jadi kesini-sini menurut gue udah lebih kuat. Tapi segampang nangis itu gue frustasi nyari kerjaan, gue nggak tahu mesti gimana, gue udah apply sana sini, sampai gue dapet kerjaan itu gue melewati 9, 10, 11 interview sampai gue dapet kerjaan ini. Jadi lo tau nggak, gue nangis tiba-tiba karena gue ngerasa kok gue dengan segala sesuatu yang gue punya kok gue gampang banget putus asa ya gitu. Gara-gara di Insta gue lihat video ada oma-oma itu jualan coklat. Jualan coklat. Oma-oma jualan coklat di kayak train station gitu. Terus gue mikir, dia dengan resource-nya dia yang sangat minim, dia aja masih memutar otak. Gue yang berpendidikan, punya network, gue punya ability gue yang menurut gue lumayan, kenapa gue gampang banget putus asa sih? Kayak seolah-olah ya udahlah, this is the end of the, udah mati gitu. Kenapa gitu? Terus gue sempet ngomong ini sama cowok gue juga gitu. Terus kayak hubungan gue sama bokap gue juga nggak terlalu baik lah gitu. Gue tuh pernah diajak ngomong sama orang tua murid. Kan gue kan ngajar. Yeah. Orang tua murid ini tuh bilang, gue lihat lo tuh kayak lihat dirinya dia sendiri ketika dia muda. Cara kerja gue, cari uang sana sini, apa segala macam. Terus dia tuh ternyata benar-benar punya cerita yang sama tentang bokap. Itu gue nahan banget tuh, anjir. Dia kayak nggak apa-apa kalau emang lu nggak butuh kok, ibaratnya kayak hubungan yang sangat baik seperti orang lain dengan ayahnya, lu nggak butuh. As long as ya lu survive kan, ya udah kenapa lu takut gitu. Gue kayak iya ya mam, benar juga ya. Mam, aku permisi ya, tep masuk nangis. Udah masuk nih, wah air mata banjir, bocor. Pipi gue, masker gue basah. Ini kok bisa diperes tuh masker. Wah banjir banget. Jadi gue tuh sebenarnya sensitif banget. Oh, gak kelihatan sih. Iya kan? Iya. Pernah loh gue tuh kayak di kantor hai balik ke rumah nangis aja gue. Itu kenapa aja kok bisa hai langsung terbalik gitu? Pasti kan ada something dong, nggak mungkin lu ujuk-ujuk ya nangis gitu. Lu melihat apa anjir tiba-tiba lu pulang abis hahi pulang lu nangis gitu. Apa yang lu lihat dari kejadian? Apa itu ada hubungannya sama hahi lu? Enggak dong harusnya. Gue tuh orang yang pemikir. Gue orang yang pemikir. Kenapa ya hal ini tuh begini? Kenapa ya gue harus kayak gini? Dan gue gampang marah ke situasi. Serius. Jadi itu gue pernah waktu gue kan kuliah sambil kerja ya. Yeah. Gue pernah, itu masa depresi gue. Itu gue pagi jam 6 gue bangun, jam 7 masuk kerja. Itu gue ngekos waktu itu. Abis itu gue kerja sampai jam 4 jam 5, balik ke rumah mandi, terus jam 5-an gue langsung pergi kuliah. Itu sampai jam 10, balik-balik 10.30 hampir jam 11. Terus gue selalu ngerjain tugas sampai jam 2 pagi misalnya. Abis itu jam 6-nya gue bangun lagi. Itu hidup gue 2 tahun setengah tuh. Gila. Bisa nih gue ngerjain tugas, air mata gue bergelinang, gue nangis. Yang kayak ini kenapa? Dan waktu itu gue baru putus lah dari si cowok gue ini, yang bilang gue tuh orang anak gak punya atau apa kayak gitu lah. Wah itu parah banget. Dan di situ dengan bokap gue yang orang mau ngomong apa, itu akhirnya makin dong ke gue. Makin gue stres kan. Wah itu udah tuh gue stres banget. Ya udah gue nangis, kerjaan gue pokoknya nangis sampai gue ketiduran. Bangun pagi kerja, balik kuliah, balik lagi ke rumah kosan gue, ngerjain tugas sambil nangis, tidur lagi, besoknya udah begitu lagi. 2 tahun setengah.
Itu 2 tahun setengah. Jadi kalau sekarang gue udah lebih yang kayak santuy sih kayak ngeliat ini. Tapi gue tetap nangis. Tapi ya nangis itu bagian dari gue meluapkan apa ya, perasaan gue sih. Udah gitu doang. Jadi kayak gue udah nggak pengen mati gitu, nggak. Tapi ya udah gue nangisin aja. Tapi abis itu kayak ya udah deh, mau diapain ya nih sekarang gitu. Oh, itulah yang lu bilang tadi, akhir-akhir ini lu ngerasa agak lumayan stres sampai lu apa namanya kayak kesel. Iya, gue kesel banget cuy. Nah mungkin ini juga nih yang tadi gue huru hara hihi, balik-balik gue nangis karena gue ketika gue nggak mau stres gue cari kegiatan. Oh ya tadi yang tadi lu bilang ya, gue nggak bisa kalau tidak berkegiatan tuh nggak bisa. Gue bener nggak bisa. Dan ketika gue pulang dengan pemikiran gue sendiri di kamar gue jadi sedih aja gitu. Gue tuh deket banget sama adik-adik gue. Cuma emang gue kadang agak susah untuk ngomong gue punya masalah kayak gini. Palingan kalau gue lagi nangis diem di kamar gue, ketahuan adik gue, baru adik gue, lu kenapa sih di gitu. Ya itu gara-gara itu tuh. Wow, tapi kan maksudnya sampai saat ini prosesnya akhirnya ke tingkat apa ya, mungkin bisa dibilang kan tingkat depresi orang beda-beda. Terus lu tadi ngerasa stres dan faktornya ada beberapa faktor sampai aneh banget lu marahin mbak apa tadi? Shopee coy. Aneh banget tuh. Gue kesel. Gue sempet yang kayak akhirnya oma gue ngomong apa dikit gue kayak apa sih mama gitu. Udah apa tenang aja gitu. Ntar adik gue kayak gue minta tolong nih sama adik gue nih baru tadi. Dek tolongin ini dong. Ntar ya. Tapi gue nggak tahu barangnya di mana. Akhirnya gue kayak sebel gue gitu, kayak udahlah gak usah gitu. Shopee coy. Gue beli tali pinggang. Hari Minggu nih. Yeah. Sekitar jam 8 nih gue check out. Gak ada setengah jam, gue lihat kok ini bentuknya aneh juga ya ternyata ya. Setelah lu check out? Gue udah check out nih. Kok bentuknya aneh juga ya. Gue mendingan ngambil yang inilah gitu kan. Yang satu lagi produknya sama, beda warna doang. Gue bilang dong sama itunya, gue ajuin pembatalan. Gue bilang gue mau ganti produk. Gak ada 10 menit, itu gak ada 30 menit gue ajuin pembatalan, gak ada 10 menit ditolak cuy. Gue kesel. Gue marahin mbaknya, mbak ini kan belum 10 menit ya, kenapa diginiin mbak? Kan saya pengen coba ganti ini doang. Gak bisa kah barang kakak udah dikirim? Gak mungkin 40 menit barang gue udah dikirim. Gue bilang nih, gue udah ngomong sama dia gue nih, gue udah murka banget. Gue yang kayak nih sampai barangnya datang, mau bagus mau jelek ya, ini pelayanannya gue kasih 1, liatin aja. Gue udah kesel banget. Tapi hari ini gue lihat ya bagus juga sih gitu. Aneh banget anjrit. Iya sampai gue tuh ya tapi mungkin itu juga lah, kayak gue di rumah doang nggak keluar apa kan, gue jarang juga ketemu temen-temen gue karena yang lain juga pada sibuk kerja apa segala macam. Ada yang udah punya suami, ada yang lagi mau nikah juga apa. It's a lot of thing lah, dan kayak nggak gampang juga ngurusin suatu event di mana lu ada di negara yang berbeda. Iya sih, itu lumayan ribet ya. Parah. Wah, kalau gitu berarti prosesnya ribet di dua tempat dong. Lu juga kan harus, maksudnya lu bikin event di sana gitu ya, nggak di sini. Terus lu pasti kan bakal ngajak orang-orang terdekat lu gitu keluar. Itu anjing, lu persiapannya gila banget lu berarti ya. Parah. Dan gue berterima kasih banget nih ya sama penduduk-penduduk Pesanggerahan yang membantu gue gitu ya. Walaupun gue dimarahin sama Bu RT. Kenapa? Ketika gue surat gue ternyata udah bertahun-tahun RT RW-nya salah pak. Maksudnya salah? Jadi KTP gue, STNK, KTP adik gue, kartu keluarga itu RT-nya salah. Harusnya 009, ini 012. Kok bisa salah gitu? Nggak tahu gue. Udah gitu gue pas ke RT gue bilang, tante ini kok capnya 009, ini di KTP 012. Lah salah ini, masa kamu dari dulu nggak tahu? Ya mana gue tahu, gue RT berapa? Lu tahu nggak lu tinggal di RT berapa? Gue tahu lah. Kalau salah lu bakal tahu nggak? Ya tahu lah. Kalau udah bertahun-tahun? Ya gue pasti nggak nge lah. Nggak nge kan? Dan karena ada suatu kejadian baru lu tahu itu salah gitu. Ya udah nih akhirnya, wah gimana nih tante, saya mau ngurusin surat gini. Ya udah sana ke balai warga.
Jalan gue kan, gue pikir jalan dah gitu. Baliknya gue pengep juga sih sebenarnya. Jalan gue ke balai warga, ada bapak-bapak RW di situ, sama ada beberapa orang. Gimana nih Pak, di situ gue diejek-ejek juga. Cemen, masa gini aja nggak bisa? RW dari dulu, RT dari dulu salah. Ini gue kayak ya Pak, nggak mau, saya nggak mau dimarahin Pak. Ini kan Bu Tiwi, harusnya Bu Tiwi tahu gitu kan. Kayak nggak bisa gitu. Akhirnya pas datang orang kelurahan. Wah, nah, betul. Ini ketemu gue, ngobrol di situ. Ngopi nggak Dek? Katanya. Enggak Pak, itu gue mau pulang Pak, saya lapar mau pulang makan, tar dulu ngobrol kata gitu. Anjir, gue dikerjain asal lo tau sama Pak RW, sama Bu RT, sama si itu tuh bapak-bapak kelurahan. Biar interaksi lah. Tapi cepet banget ternyata. Akhirnya gue besoknya ngurusin apa segala macam cepet banget. Terus Dukcapil juga gitu. Paginya gue isi online jam 1 udah keluar. Pagi gue isi jam 10. Wah gila, luar biasa sih Jakarta. Gue gemes banget kalau bisa gue kasih gitu kan. Cuma ya itulah, itu ribetnya sih di situ. Terus kayak lu kan butuh budgeting ya. Betul, pasti. Nah sekarang gue masih di sini nih. Gue belum kesana. Betul. Gue nggak tahu apa yang gue butuhkan, apa yang tidak, berapa budgetnya nggak tahu. Ini udah hamin berapa bulan Jun? Iya. Wah gila sih. Udahlah. Lu nggak ada bayangan atau catatan obrolan lu sama cowok lu gitu? Ada. Cuma ya itu kan beda-beda ya Pak. Maksudnya mungkin kalau apa butuhnya berapa, kalau berapa orang butuhnya apa gitu kan. Terus kan sebenarnya celebrationnya, eventnya kan banyak kalau India. Kalau buat gue ya udahlah yang penting aja ya gitu, yang what matter lah, sisanya duitnya kita pakai aja yang lain gitu kan. Cuma gue lihat cowok gue tuh kayak apa ya, dia tuh enjoy these things gitu. Dia suka lihat keluarga banyak kumpul yang kayak gitu-gitu. Sedangkan gue ya udah, keluarga gue siapa? Mak gue, bapak gue gitu kan, adik gue 2. Gue punya adik dari istri baru bapak gue 1, masih bayi. Itu mau gue apain, masih bayi. Baru banget. Jadi ya udah, jadi buat gue tuh kayak udahlah yang penting-penting aja. Kalau dia enggak, gue punya keluarga 100, tapi kan kita jarang ngumpul, jadi harus dikumpulin gitu. Jadi gue kayak waduh. Beda sih, beda. Ya itu beda, dibesarkannya juga beda ya, environmentnya ya udah dah. Nah itu tuh, udahlah gue stres. Itu juga jadi penyebab lu kayaknya, aduh keki banget nih, kekian. Belt gue yang datang yang tidak gue inginkan. Ini datang lagi masalah kayak gini. Terus kalau kayak gitu, apa namanya, gimana aja lu? Ya udah lu cuma ngikut aja kan akhirnya, apa yang ya udah deh gue ikut deh gitu. Gue cukup keras kepala orangnya. Ya tahu. Oh gitu ya. Gue cukup keras kepala, yang kayak enggak ya, menurut gue kayak gini, coba lu pikirin, gue bakal coba convince itu orang sampai titik darah penghabisan gue. Dan akhirnya dia iya. Jadi lu kalau ada yang mau memperkerjakan gue di sales, gue cocok nih harusnya. Suruh gue jualan nggak apa. Jadi itu. Tapi ya itu sih, akhirnya gue bilang sama dia ya udah nggak apa-apa. Nanti gue pas datang kita cari tahu aja budgetnya gimana apa segala macam. And let's see what we can do about it gitu. Oke, berarti kalau apa ya, gimana ya? Kalau berarti sekarang perjuangan lu sebenarnya belum apa ya? Belum mencapai apa yang lu mau kan? Tujuan ya. Minum dulu aja kalau bingung. Iya. Saya bingung, bukan haus Pak. Oh iya bener. Yeah. Siapa tahu kan orang bingung minum jadi ada suatu berproses. Gitu ya. Ngaco. Sebenarnya ya namanya proses kayak gini ya pasti nggak gampang lah gitu kan. Tapi guanya juga coba paham backgroundnya dia seperti apa. Dia juga kayak gitu ke gue, dan bagusnya juga kita bisa bicarain apapun, kayak hal seberat apapun, itu tuh gue sama dia masih udah bisa ngobrolin lah. Jadi bagusnya di situ. Akhirnya itu yang membuat lebih gampang, hal sesuatu tuh lebih gampang gitu. Cuma kalau tujuan sih ya udahlah ya Pak. Jalanin aja deh. Setelah merit berarti lu bakal di sana dong? Di Malaysia. Iya, sebenarnya gue nggak suka sih. Kok bisa nggak suka? Nggak. Beda aja culture-nya, walaupun Melayu-Melayu ya sama di Indonesia ya. Culture-nya beda. Maksudnya bukannya, ya maksudnya masa jauh banget sih bedanya? Nggak terlalu jauh dong harusnya. Lu tau nggak sih di sini
itu ada orang Chinese bisa temenan sama orang India, sama orang Sunda, sama orang apa, sama orang apa. Di sini? Ya kan? Iya memang. Ya dong. Di sana tuh jarang. Hah, masa sih? Melayu sama Melayu, India sama India, Cina sama Cina. Hah, emang iya? Iya. Wah, gue gak tau sedalam itu sih. Iya, gua nggak bilang racist atau apa ya. Menurut gue sedikit, tapi gue bukannya mencoba being racist, tapi itu yang gue rasa. Karena kan gue pernah sekolah di sana kan 2 tahun kan waktu SMP. Iya. Itu yang gue rasa. Dan ada orang, misalnya orang Tamil, misalnya India Tamil gitu ya, nggak bisa bahasa Melayu. Padahal Melayu tuh bahasa negara mereka. Kita di sini semua bisa ngomong bahasa Indonesia kan? Iya. Sana nggak bisa. Wah. Orang Chinese ketemu Chinese masih ngomongnya bahasa Cantonese atau Mandarin. Orang India ketemu India ngomongnya bahasa India. Oh, baru tahu. Ngomong bahasa Inggris iya banyak, tapi Iya. beda banget sama di sini sih. Apa karena nggak ada pendidikannya ya? Di sini kan ada. Ada. Pendidikan bahasa Indonesia gitu. Ada bahasa Ada ya, Melayu bahasa tuh Melayu ada. Cuma ya itu emang beda aja. Gua rasa mereka tuh sangat kita apa ya? Oh, kita satu rumpun. Tapi rumpunnya ya itu berdasarkan ras gitu loh. Lu tau gak sih? Gua kan waktu itu daftar kayak peduli lindunginya Malaysia ya. Itu di situ ada ras apa? Iya. Pas ngisi datanya? Iya. Lu pernah nggak ngisi data pemerintah di sini? Lu orang apa gitu rasanya? Nggak ada. Agama doang malah. Agama doang. Iya. Di sana ada. Anjrit, deh kalau nggak ada rasanya, ini others, isi gitu. Terus apa? Bahkan ada nih gue lihat kerjaan atau kos-kosan only for Chinese, only for Melayu gitu. Wah, anjir, gila. Nah itu. Anjir jauh banget anjir kalau dibanding di sini ya. Anjir kalau di sini kan kayak lu mau kemanapun, nongkrong dimanapun, ya harusnya hal kayak gitu nggak terlalu masalah. Gue baru tahu di Malaysia kayak gitu. Ya tapi kan kalau lu di sana lu nggak bakal kayak gitu. Nggak tahu ya. Ya kalau gue diberi kesempatan oleh orang-orang di sana untuk bergaul, bagaimana gue bergaul di sini itu pasti. Cowok gue tuh kesini kaget banget, gila orang Indonesia tuh semuanya pada ramah banget. Wah ini banget itu banget. Wah dia kesini parah sih, dia kayaknya berasa udah nyampe di surga mungkin. Dia di sini seneng banget, gila. Jauh banget sih kalau emang cerita lo gitu. Di sana dia gimana anjir? Berarti kalau dia kerja di sana isinya juga orang-orang itu juga dong, sama-sama satu ras gitu dong. Dia kan kerja sendiri. For a fact, dia lebih suka nerima orang Indonesia daripada orang di sana sendiri. Karyawan dia itu banyak kan orang Indonesia. Tipikal dia kan bangunan ya, bangunan furniture. Lu tahu nggak sih mas-mas Jawa yang bangunan sambil ngapain kalau kerja? Apalagi lah. Ngerokok. Kopinya apa? Iya. Tahu tuh dia kopi apa? Samsu tuh dia tahu. Gara-gara ininya dia tahu lagu-lagu dangdut dia tahu. Gara-gara mamang-mamang di sana. Oh gitu. Potong kayu, denger dangdut. Oh, malah nggak pakai orang sana gitu. Seru sih, culture-nya seru banget sebenarnya. Wah kalau gitu mah, ya udahlah, nggak usah takut di sana lu juga tinggal menyesuaikan. Cuma kalau culture kayak tadi berat juga sih anjir. Ya sana nggak ada senopati sih pak. Ada pastilah ya kali nggak ada. Daerahnya ada tapi senopati nggak ada. Oh iya. Nggak ada duck down. Nggak ada. Bir apalagi beer garden. Nggak ada. Ketoprak semua. Juga nggak ada. Stres gue. Makanan emang terlalu jauh, kayaknya nggak terlalu jauh juga kalau makanan. Lumayan. Ada yang sama, ada yang nggak. Satenya aja udah beda banget. Terus. Maksudnya bumbunya? Ya nasi di sini nasi uduk, di sana nasi lemak, tapi tetapnya beda. Oh. Okay. Belum lagi direbut juga sama Malaysia. Sama Singapura. Lu tau gak sih Singapura sama Malaysia tuh kayak, aduh, udah sama-sama ini Melayu masih juga. Sebenarnya dia aja sih sebenarnya. Cuma bumbunya aja ganti. Berarti lu kalau di Malaysia apa Singapura lah ya? Enggak sih, tetap Indonesia sih. Lebih enak di sini, jujur aja. Wah, gak kebayang sih gue. Berarti kalau jadi Malaysia, tapi lu ganti warga negara nggak? Enggak. Kok enggak? Kan lu udah nikah sama orang sana? Gue punya conversation ini sama dia. Gimana? Karena negaranya di sana itu lagi nggak jelas.
Maksudnya pemerintahannya. Kita nggak tahu ke depannya gimana, dan Indonesia udah lebih, pemerintahannya lebih baik lah. Gue bakal keep kewarganegaraan gue. Ada apapun yang terjadi di sana, kita bisa ke sini. Gue tetap bisa punya BPJS. Oh iya juga asik sih, asik sih. Bener. Iya. Persen lagi nggak jelas, baru tahu gue. Aja, udah deh, panjang. Politik di sana nggak ngerti gue juga gimana itu jalannya negara, masih ada juga gue nggak ngerti. Gue juga nggak nyangka ya ternyata separah itu ya. Ya. Gitulah. Berarti harus bangga juga nih kita nih. Bangga lah gila. Mungkin di luar sana ada yang lebih baik, cuma kita kalau ngeliat ini di Indonesia tuh emang udah paling enak sih. Agama banyak, libur banyak. Iya. Wah, orang-orangnya juga baur. Kalaupun rasis juga kayaknya nggak separah negara lain. Kita masih. Menurut gue kita tuh nggak. Menurut gue racism kita kecil. Iya. Agama yang agak masih ini. Iya. Masih sensitif. Iya juga sih. Iya. Kalau suku persukuan kayaknya karena kita dari kecil di sekolah di mana udah kayak. Iya. Nyampur lah. Iya, dari PPKN ke PKN ke KWN namanya ganti-ganti. Itu kan kita udah di ini nih otak. Udah dicekokin terus. Oke. Udah hampir 1 jam. Terima kasih banyak. Udah 1 jam. Kasih juga loh. Iya loh, nggak berasa loh. Gak berasa ya? Iya. Gak kapok kan? Nggak sih. Ntar kalau udah merit datang lagi ke podcast gue. Ya udah. Terima kasih banyak. Sekali lagi Thank sukses. you. Makasih. Aman kan obrolannya? Aman. Sukses terus buat Manfred Kaur, perjalanannya, pernikahannya, pekerjaannya. Udah start kantor baru nih. Iya. Lancar-lancar ya. Amin. Makasih loh. Oke, terima kasih buat yang udah dengerin sejauh ini. Kalau ada yang siapa tahu pengen tahu Manfred Kaur tuh yang mana, cari aja sendiri. Manfred Kaur di Instagram, ada di Twitter juga. Dia tuh ngajar juga ya? Iya, gue demen ngajar. Lu freelance ngajar juga kan? Siapa tahu tuh ada yang mau. Lu ngajar apa sih? Gue lebih suka ngajar matematika sih sebenarnya, SD. Matematika SD. Tapi jatuhnya lebih ke semua biasanya. Semua ya kan emang ya SD ya. Karena ya begitu-begitu aja. Oke. Ya apapun yang lo lakuin sukses lah ya, lancar semua. Aduh, makasih Put, lo juga. Ya, terima kasih. Sampai bertemu lagi di episode lainnya. Bye bye semuanya. Thank you. Dah. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.